Hai guys, kembali lagi di Cenat Cenut Cerita anak Tuhan, celotehan bermutu bersama gue Gaby. dan gue Joman dan kita berdua nih yang bakal temenin kalian ngobrol bareng nih. Wuh. BTW Man, udah dengerin episode 2 minggu lalu belum? Episode minggu. Udah. Wes, Udah. apa Man? Apa? It's about passion, right? Seru lah Betul, gitu. betul It's a really banget. fun topic. True. Bener-bener menginspirasi banget sih episode 2 minggu lalu itu. Apalagi it's the first time Cenat Cenut Podcast kedatangan tamu, bener nggak? Yes, that's Mm-mm. right. Makanya guys, kalian gak boleh ketinggalan. Jadi habis dengerin episode ini, langsung aja dengerin episode 2 minggu lalu. Supaya kalian bisa ngerti kita sebenarnya ngomongin apa sih, kok apa fun Mm, ya, kok menginspirasi ya, biar kalian yes. gak penasaran. Ini formalitas banget ya BTW, kayak Yeah, ada I di know. skrip, terus kita harus dibacain gitu. Housework, Man. Itu juga formalitas tuh kayaknya, Gap. Gak dong, Man. Kan kita nggak pernah ketemu, udah lama gak ketemu. Ya, I harus nanya dong, Yeah, housework, Man, gitu. asik. Wow. Thank you loh, Gap. But yeah, it's been okay. Oh, buat kalian, for the viewers yang nggak tahu, I am now currently working part time di Amazon, di warehouse-nya, in their like main warehouse, I think. Hmm. Um, but yeah, work has been pretty tough, pretty tiring karena kan, which is actually agak aneh. Soalnya kan semuanya kan yang masa-masa sibuknya kan kayak Christmas, Boxing Day, around that stuff kan. Tapi kayak sekarang masih lumayan capek juga, masih lumayan sibuk juga karena there's still like take a lot of stuff to do. So, but yeah, lumayan capek, but Mhm. ya worth it lah kan dapat dapat extra Dapat ini, gaji. Iya. cucing. True. Me too. I juga akhir-akhir ini lumayan capek kayak, buat yang nggak tahu juga, ya of course lah Mhm. nggak ada yang tahu, kan kita nggak pernah ngomongin. Tapi ya, I juga lagi part-time sekarang, soalnya kelas I itu cuma Kamis, Jumat, Sabtu. Jadinya I thought kayak I ada waktu luang untuk ya sambil part-time buat uang jajan sambil belajar gitu. Nah, I work in a, cafe, guys. Jadinya sekarang ini karena, lumayan, apa ya, udah banyak customer gitu loh yang datang. Oh, Mhm. Jadinya sekarang udah makin sibuk. Jadinya ya lumayan deh, yang awalnya cuma berdiri-berdiri doang di kafe, sekarang udah kayak no time to berdiri-berdiri doang, udah harus buat sandwich. Oh ya, I part-time in a sandwich shop cafe gitu, guys. Jadi lumayan capek juga lari-lari, terus ngelayanin customer. Ya, bagus guys, selain hebat dapat lah. gaji, I juga exercise jadi. By the Gitu. way nih, Gap. By the way nih, Gap. Kenapa? Ngomongin Apa? tentang gaji ya, Hmm. kayak you pernah kepikiran nggak sih kalau udah perpuluhan belum? Kayak kita seharusnya perpuluhan nggak? Oh. I sengaja prolong ini loh, soalnya sebenarnya Sensitif juga ya, sensitif banget ini, tiba-tiba langsung dari, "Hahaha, iya dapat gaji, udah perpuluhan belum?" Jegrek, langsung reality. reality, gitu. I mean, honestly speaking ya, kalau misalnya perpuluhan nih, ngomongin perpuluhan, ya kalau sesuai Bible ya harus, ya nggak sih? Mhm mhm Ya kan? mhm. BTW buat yang nggak tahu, perpuluhan itu apa, yang ya of course kalian tahu sih, cuma ya yang buat yang nggak tahu, itu perpuluhan itu atau yang kalau bahasa Inggrisnya itu ngomonginnya tithing, I think, iya. ya itu intinya kita harus kasih 1/10 dari apa yang kita dapat untuk Tuhan, Iya gitu. To be iya. simple kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih penasaran lagi perpuluhan itu tuh apa, kalian bisa cek aja di Bible, kita refer it, kalian bisa baca Kejadian 14 ayat 20 atau Imamat 27 ayat 30-34. Nah, itu intinya asal Yes. mulanya perpuluhan, si Abraham kasih perpuluhan, terus ada di hukum Taurat, bla 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 and so on. Panjang guys, jadi nanti kalian cek sendiri ya Kejadian 14 ayat 20, Imamat 27 ayat 30-34. Nah, untuk menjawab pertanyaan Joman, apakah Ayu udah kasih perpuluhan atau belum? Buka buka. Itu sengaja ya, kayak panjangin gitu supaya Ayu nggak jawab dulu pertanyaannya. To be honest Parah. sih, Mam. To be honest. Ayu tuh lupa loh kasih perpuluhan.
Bener bener, Hmm. I lupa kasih perpuluhan. Karena kayak I kan kayak maksudnya, pas I, nyampe sini gitu ya, I kan nyampe ke Vancouver basically kan ya jadi student gitu kan. Ya Iya. my mindset tuh ya belajar gitu kan. So basically kan karena I baru-baru mulai part-time ya I thought kayak I bener-bener nggak kepikiran sama sekali loh kalau I itu udah kerja. So jadi I coba kayak enjoy aja my part-time, dapat uang jajan, terus ya lumayan bisa dipakai untuk beli boba dan Di bawah. dan hal-hal lainnya. Jadi ya, ya intinya itulah I lupa kasih perpuluhan. Cuman nih pernah nggak kayak seumur hidup nih, kalau boleh tahu? Oh, pernah pernah. Kalau misalnya, Oh, dulu back in Indo, I tuh kan udah yap. sempet kerja pas I lulus S1, terus kan I sempet kerja tuh di perusahaan. Hmm. Nah, itu kan I udah ngerasa kan dapet gaji. Nah, itu habis itu I baru inget deh kayak, "Oh iya kan kita harus kasih perpuluhan dari gaji kita." Jadinya I lumayan kasih setiap bulan kalau I dapet gaji, ya I kasih perpuluhannya gitu. Jadi sebenarnya dulu I taat guys, sekarang I lupa, intinya kayak gitu. Kalau you gimana? Kalau Kan you baru-baru mulai ini nih kerja. kalau I kebalikan dari you, Gap. Dulu Apa? kayak pas di Indo, kalau yang pada nggak tahu dulu di Indo I juga sempat kerja bentar, for like I think for 4 months doang kayak sebelum berangkat ke Kanada. I di situ justru I lupa ngasih perpuluhan. I yang selalu lupa, terus sama kadang-kadang juga ya, aduh ini parah banget, sengaja lupa. Sengaja lupa. Jadi kayak jadi kayak basically, ah udahlah nggak usah lah kan kayak gajinya masih kecil, jadi kayak cincai lah ya, kayak Tuhan kan Mhm. nggak butuh juga gitu, I mikirnya. Tuhan nggak butuh juga gitu. Betul sih, itu kayak Iya alasan alasan semua umat. iya makanya itu parah banget sih, jangan ditiru guys, jangan ditiru. Iya, jangan ditiru kami-kami ini guys, Iya jangan. iya, jangan ditiru. Tapi mungkin kayaknya ini, eee, kalau kerja kan udah pasti gitu ya, orang kan udah tahu Iya gitu ya kan, kayak kalau udah dapet gaji, ya itu kan udah dapet gaji, ya kita harus kasih iya. sepersepuluh kita, ya buat Tuhan gitu kan, basically Iya, kayak gitu. heeh. Makanya kan kita kayak ngomongin tentang gaji kita gitu. Cuma nih, ini pertanyaan kita selanjutnya nih, kan kita basically student, kan our main job kan student, part-time Iya, job kita kan sampingan. Of course kan kita dapat uang jajan kan dari orang jajan. tua, uang jajan. Gap. Nah, itu harus kasih perpuluhan nggak? Ini kayak pertanyaan semua student deh. Hmm, Kan kita harus kasih perpuluhan, kayak kita ini yang belum kerja ini tetap harus kasih perpuluhan nggak ya? iya Nah, that's actually very tricky loh. Soalnya kalau sekarang, I udah berani komit buat kasih perpuluhan karena kenapa? Karena I udah berpenghasilan gitu loh. Jadi true, kayak kayak dari jerih payah kita sendiri lah istilahnya. true. Cuma kan kalau misalnya kayak sebelum-sebelumnya gitu loh, kalau kita cuma dapat duit jajan dari orang tua, kan kita mikirnya kayak, "Oh itu mungkin berkat," right? Kayak Mhm, it's not bukan penghasilan, bukan our hard earned money lah gitu. Terus kan toh kan soalnya orang tua kita sebelum ngasih kan juga pasti perpuluhan kan dari penghasilan mereka, bener sih, right? Jadi kayak makanya. Masa nah sih kita harus kasih perpuluhan lagi gitu nah kan? iya makanya kayak Heeh, jadi kayak agak bingung juga ya, hmm. kayak That's actually kayak why I sekarang ini makanya I bisa lupa kasih perpuluhan karena gitu loh, my mindset balik lagi jadi student. Jadi hmm, kan I kesannya masih kayak, ya kan I dapat uang jajan dari my parents gitu iya kan. iya Makanya iya kayak iya, I completely forgot about perpuluhan gitu loh, karena ya intinya ya uang jajan I dapat dari orang tua, my orang tua juga udah kasih perpuluhan, ya I, maksudnya ya in the brink of ya ya pokoknya itu ya bagian I gitu loh untuk hidup di sini gitu iya loh. iya iya, That's why kayak I kind of forgot untuk harus kasih perpuluhan atau enggak, kayak gitu. Mhm, bener juga sih. mhm. Cuman nih ya Kalau Gap, kebe kebetulan nih kan in our Zoom setting, in our kayak in our mhm, setting kan ada kayak one of our, what do you call it, pemimpin? Oh kayak pemimpin. pembina I guess, I don't know lah. Pembina, enggak, nanti dia merasa tua, kita ngomongnya ini aja, Oke, nanti dia merasa tua, apa namanya, kita bilangnya big bro, Big Bro, kokoh. kokoh kokoh. Udah deh, daripada ini aja introduction, Ko TJ, kan I tahu you di sini Iya sebenarnya, udah kan you lebih berpengalaman nih, you kan udah lebih awal,
menjadi student dan sekarang you udah bekerja dan you ya intinya ya you lebih punya experience lah. Kok masuk dong, kok kasih tahu your experience gimana? Soalnya kita berdua sebagai student Clueless. ini clueless. Masuk. Saya belum Wih. tua, oke? Saya belum tua. Saya masih seperti kalian. Lumayan lah. Jangan panggil saya tua. Ini tunggu, ayo bacain dulu ya. Ada komen dari kita punya salah satu technical director bilang Koko pala 3. Pala 3 enak aja. Salah menghitung dia. Gua sama Joman cuma beda berapa bulan kok. Enak aja, gila. Sik. Tahun, bro. Oh, kalau secara mental kita masih sama kok. Kok, ya udah deh, Ya, nggak usah bilang kenapa? lebih tua deh, lebih experience, Nah, experience. Ya, lebih boleh wise lah. gitu Lebih lah. lebih mature. Mature, ya mature. Lebih mature nih gitu kan. Jadi ya kok sebagai yang lebih sudah merasakan asam garam gitu kan maksudnya. Lebih merasakan hidup. Iya gitu kan, you udah lulus kuliah udah dari beberapa tahun yang lalu gitu kan. Terus sekarang you udah kerja Lo untuk masih beberapa kuliah. tahun. Kan masih sama Joman, kita ambil kelas bareng kok. Enak aja, bro. Ya intinya gimana lah kok kasih tahu you punya pengalaman deh kok, soalnya kita berdua ini ternyata berpengalaman les. Iya, Tentang apa nih? Tentang perpuluhan ya? Siap. Iyo. Aduh, perpuluhan. Ya, basically sekarang perpuluhan percaya atau enggak, gue juga dulu nggak pernah perpuluhan. Meskipun pas udah jadi leader loh, maksudnya kayak udah jadi belum jadi leader sih, masih kayak udah waktu ini kejadian kayak 3 tahun 4 tahun yang lalu lah, kayak waktu masih jadi co-leader gitu kan. Iya. Kayak gue pernah bukan kejadian, sorry, multiple kejadian sih actually. Jadi dulu tuh gue gue memang kayak nggak kasih perpuluhan, sengaja nggak kasih perpuluhan gitu. Kayak gue, tau gak sih kayak punya mindset, aduh kayaknya banyak banget ya kalau masa duitnya sebanyak ini gue harus kasih ke gereja gitu kan, kasih perpuluhan. Sakit juga gitu kan rasanya kan. Dan Iyalah. gue waktu itu tuh bukan yang kayak, tau gak sih, pakai duitnya untuk kayak shopping atau beli-beli barang gitu. Enggak, gue bener-bener kayak gue tabung gitu di bank gitu kan. Jadi kayak gue mikir kayak oke lah, Tuhan ngerti kok. Maksudnya kayak I'm still responsible, gue nggak Iya. belanjain, gue nggak macem-macemin, gue Nggak kayak nabung buat Gaby masa depan. nggak kayak Gaby beli boba. Ya, gue nggak kayak Gaby beli boba, gue nggak kayak Joman beli sepatu gitu Enak kan. aja. Gue nabung di bank buat masa depan, kalau misalkan nanti mau punya keluarga gitu-gitu kan. Wow, family guy ya. Responsible banget kan. Mature. Nah, jadi kayak kayak gue mikirnya kayak gitu dulu. Terus for some reason ada a period of time in my life di mana gue tuh dapet kayak ada kejadian after kejadian, tapi itu semua tuh berhubungan sama uang. Dan lucunya ya, ini buat gue tuh somehow tuh kayak Tuhan tuh kalau negur tuh lucu banget. Itu tuh kayak incremental. Jadi pertama-tama tuh kecil, lama-lama makin gede. Jadi gue inget banget awal-awal tuh mulai dari gue lagi nyetir, kena tiket gitu kan. Kena tiket masih berkisaran di ratusan dolar gitu kan. Gue nggak ngeh gitu kan waktu itu. Terus kayak ya udah kayak dibiarin aja gitu kan. Nggak tahu tentang kalau ini tuh sebenarnya teguran Tuhan tentang perpuluhan. Kenapa lu nggak bayar perpuluhan gitu kan. Terus nggak berapa lama kemudian I get into an accident and I have to pay. I have to pay from my own money. Itu di kisaran ribuan dolar. Jadi kita udah naik dari ratusan, sekarang gue naik ke ribuan dolar. Di situ gue mikir, oke lah, I still have money lah, I still have tabungan, kayak gue bisa bayar lah gitu kan. Rich guy. Gak rich guy, nabung. Nah, abis itu gue bener-bener gak berapa lama kemudian, dalam 1 bulan, 2 bulan kemudian, basically waktu itu at that moment, gue baru aja, down payment apartemen yang gue sekarang tinggalin ini gitu. Tiba-tiba ada berita, waktu itu masih baru banget, itu ada namanya foreign tax. Tiba-tiba di-slap gitu, kayak lu on top of the down payment, lu harus bayar foreign tax gitu, which is kayak 15% dari total amount of the apartment gitu kan. Wow. Dan itu tuh berkisaran di puluhan ribu gitu. Jadi I have to pay kayak banyak banget gitu kan. Terus gue udah mulai kayak, aduh gila ini kok
gue nabung tapi kok duit gue makin berkurang ya, ngerti gak sih? Karena Mmm. I Iya have to iya pay iya. tiket, I have to pay kayak insiden, terus kayak gue harus Bener. bayar yang foreign tax ini gitu kan. Mhm. Terus kayak tapi bener-bener tau gak sih udah 3 kejadian itu gue masih nggak ngeh kenapa gitu. Mhm. Sampai akhirnya Tuhan tuh kayak kasih the ultimate slap tau gak sih? Mhm. Plak! Plak, tampar, gue di layoff dari kerjaan. Wadidaw. Oh. Oh, kok ini jadi your timeline dari kuliah sampai kerja ya? Intinya Ya, ya you belum bayar perpuluhan bayar lagi, masih belum kasih perpuluhan gitu ya, kok? kalau punya aku mungkin punya aku yang ini setelah kuliah. Jadi kayak Oh, pas kuliah. udah mulai kerja. Oke. Nah, Oke. Mmm. jadi kayak apa namanya? Aku dikasih ultimate slap, di layoff dari kerjaan. Nah, nggak banyak orang tahu kan Oh. kalau misalnya gue pernah di layoff dari IE. Semua Iya. orang taunya gue udah kerja di IE lama gitu kan, tapi nggak Mhm. ada dikit yang tahu kalau misalkan gue dulu pernah di layoff gitu. Wow. Basically when you say when gue di layoff ya berarti gue udah kehilangan seluruh income gue gitu kan, basically ya itu udah lebih maksudnya kayak ya amount-nya lebih tinggi lagi lah gitu kan. Mhm. Nah di situ gue inget banget waktu itu hari itu gue teleponan sama my mentor. Mhm. Itu dulu gue suka teleponan namanya Cici, leader kita namanya Ci Nomi. Mhm. Terus kayak ceritain, "Ci, kenapa ini benar-benar kayak 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 kenapa ini semua kejadian sama gue," gitu. Terus kayak Ci Nomi tuh cuma tanya satu hal doang gitu, kayak, "J, gimana perpuluhan lu?" Di situ benar-benar kayak Langsung. Wow. ditampar banget gitu loh. Dor Lebih dor dor, plak keras. plak. Satu Lebih kalimat itu keras. nampar gue banget kayak benar-benar kayak iya, maksudnya kayak akhirnya gue jujur kayak gue nggak pernah kasih perpuluhan Wow. gitu kan. Mmm. Mhm. Terus akhirnya at that moment gue diingetin sama Tuhan, akhirnya benar-benar baru ngerti semuanya ternyata tuh semua itu kejadian gara-gara gue nggak bayar perpuluhan. Karena gue bandel, gue nggak pernah bayar perpuluhan. Mmm. Percaya atau enggak, Oh. akhirnya sejak saat itu gue udah nggak berani lagi skip perpuluhan sampai hari ini. Dan puji Tuhan sampai detik ini udah nggak pernah lagi ada kejadian-kejadian aneh yang tau gak sih yang tiba-tiba gue harus keluarin duit gede Mhm. kayak gitu-gitu lagi. Up Oh. until this moment gue udah kayak gini, itu udah kejadian mungkin kayak 3-4 tahun yang lalu. Jadi selama 3 atau 4 tahun yang lalu, setelah gue belajar itu benar-benar Tuhan jagain, Tuhan meskipun gue harus bayar perpuluhan tapi kayak hidup gue nggak pernah berkekurangan. Selalu kayak Mmm. cukup Wow. gitu. Wow. So that's my Wow. sharing. Udah lah ya, Mmm. gue nggak mau gangguin episode kalian. Ya, Ya. Ya udah. Jangan. gue nggak mau gangguin Joman. Nanti Joman apa Ya. namanya sedih lagi. Nanti nangis kok. Nanti Ya. dia nangis habis ini. Thank you so Ya much kok udah. for Ya the udah kok. sharing. Bye guys. Good Thank luck. you kok. Bye Bye. bye. Iya sih. Wow. Gila juga. Dari lumayan ya, maksudnya itu kalau misalnya I think kalau dari sharing-nya si Ko TJ ini, maksudnya kayak he's not, he doesn't pay lagi, ngomongnya pay mulu, give. Give. Kalau pay kesannya kayak kewajiban gitu ya, harus pay gitu kan. Padahal ini kan Iya. kayak bukan kayak obligation gitu loh, bukan kayak beban, tapi emang Mhm mhm mhm. ya perpuluhan itu ya harus, karena emang itu buat Harus. Tuhan gitu kan. Iya benar. Give gitu, yang benar, give. Artinya my mindset Iya. masih salah nih, Man. Iya. Ya, tapi ya intinya sih kalau yang tadi dengar dari Ko TJ, kayak lebih baik kita even though masih belum kerja, udah harus start now nggak sih, kasih perpuluhan supaya Iya. kita punya mindset, ya kayak tadi yang bilang mindset kita ya supaya udah kebentuk gitu untuk kasih perpuluhan, ya nggak sih? Iya, kalau nggak entar kayak kita kalau mau ngasih perpuluhan begitu kita kerja, entar langsung kayak hit hard loh. Jadi Mhm, kita we didn't build any habit dari awal. Jadi kayak betul, nggak ada kebiasaan. mhm, Iya, true, actually I can really relate so much to sharing-nya tadi Ko TJ. Karena it also happened to me, Gap. Kayak when mmm, I first started working di Amazon, mhm, literally when I first got kayak my paycheck. mhm, Soalnya kan sebelum I kerja, I jarang banget, kayak hampir jarang banget, perpuluhan. Persembahan sih mhm, iya, kayak persembahan aja jarang. Cuman perpuluhan tuh lebih jarang, kayak parah mmm, banget. Kayak even though waktu itu I dulu sempet kerja di someplace else, kerja sama Ko Brian pernah dulu, terus by the way kalau kalian nggak tahu, Ko Brian itu kayak, suaminya mentor yang tadi Ko TJ ngomong. mentornya tadi. Iya, mentor yang tadi Ko TJ ngomong. Cuman iya kayak Mhm,
waktu itu kayak kerjaan-kerjaan sebelumnya aja Aing nggak perform sama sekali, gitu loh. Mhm. Nah, terus ya udah deh tuh, begitu kerja di Amazon, Aing langsung kena kena tamparan juga. Mhm. Kena tamparannya gimana, kayak all of a sudden, Iya. my car itu kacanya pecah. Oh, Kayak out of nowhere, literally kayak padahal padahal, kemarinnya tuh nggak apa-apa. Cuman kayak pas lagi mau jalan ke gereja, terus hujan, tiba-tiba kan si Wilson, my friend, duduk di samping. iya. Terus dia kayak, "Eh, Man, kok itu kayak ada kaca yang kayak lagi jalan gitu, itu air apa kaca ya?" Terus kayak crack pelan-pelan gitu. Gue kayak, "Wah, oh my Wah. goodness." Terus kayak tiba-tiba, aduh, terus ya udah dah, literally mau nggak mau, gaji pertama harus pakai, gitu loh. Buat bayar itu, gitu Buat kan? bayar kaca itu, iya exactly. Heeh. Terus habis itu baru persamaan Sulu, terus habis itu udah langsung kayak, "Oke Tuhan, no no," kayak, I don't wanna mess with you deh. Iya, Kayak, true. I'll just give gitu loh, kayak persembahan Mhm. sulung, perpuluhan, udah kayak kapok Mhm. Bener kapok. bener banget. Soalnya kayak soalnya ya, Gap, even before I got the paycheck, udah langsung mikir, "Ah, nggak usah perpuluhan." Eee, Mmm. udah ada kayak mindset gitu loh. Soalnya kan pikir kayak, "Aduh, kayak gila, gede juga ya." Iya, Iya kan? ngerasa kan 10% Iya, gitu ya. exactly Bener exactly. banget sih, iya. Kayak I was just thinking aja sih, kayak tadi bener banget kayak, kan Kak Tiji sempet ngomong, dia nggak Mhm. shopping lah, dia nggak apalah, ya dia bener-bener nabung gitu loh. Iya Which is actually for a good habit loh, ya kan kita harus iya, nabung bener. gitu kan, bukan buat spending, tapi malahan karena he doesn't prioritize that perpuluhan itu, seakan-akan kayak tabungannya yang di dunia ini, asik yang di dunia ini. Maksudnya ya tabungan yang dia udah apa namanya, udah make, udah simpen, kayak sia-sia gitu loh. Karena jadi dia Iya. kayak diingetin Tuhan lewat bayar sesuatu inilah, sesuatu lah gitu. Mhm mhm Kayak mhm personally mhm. speaking kalau in my experience gitu ya, Man, kayak, eee, puji Tuhan dari kecil emang udah diajarin kasih persembahan sih. Jadi kayak for me persembahan ya udah oke, udah oke lah, udah lulus. Iya Cuma kayak persepuluhan itu karena kayak it's kinda, eee, apa ya, kayak masih ambigu gitu loh in my life iya, gitu. heeh heeh Heeh. heeh. Especially yang makanya tadi bilang kenapa kayak from student mode to worker mode bisa bisa beda Mhm, arah gitu. iya. Soalnya pas masih kasih, pas dapat uang jajan nih, my parents bilang ya gak usah kasih perpuluhan gitu. Soalnya kan ya my parents sudah kasih perpuluhan, kayak gitu Mhm. kan. Jadi ya maksudnya kan itu udah kepotong perpuluhan, ya itu udah bagian kamu, kayak gitu kan. Ya, nggak tanya lagi sih setelah itu, kan kayak seneng aja, "Yeay dapat lebih banyak," gitu kan, maksudnya gitu kan. Iya dong. Gitu. Cuma ya maksudnya harusnya bisa loh ngomong sama my parents gitu untuk kayak, "Mi, Pi, boleh nggak, Gaby, eee, belajar kasih perpuluhan gitu loh supaya Mhm. untuk habit juga." Soalnya lumayan loh pas kerja, ya kan kerja misalnya Iya. UMR gitu ya, kan lumayan gitu loh misalnya, nggak pernah keluarin duit 10% tiba-tiba dapat kerja kerja dapat duit, ngerasain loh pas bulan pertama kayak, "Hah? Segini yang harus kasih Mhm. balik ke gereja?" Gitu kan, kayak harusnya masih buat kasih Tuhan, cuma kan kan ya kasihnya ke gereja gitu kan, jadi ngomong, "Hah? Iya. Ini gua segini kasih ke gereja?" Wadidaw, persembahan aja nggak segede ini gitu, jadi lumayan syok gitu kan. Walaupun akhirnya tetap puji Tuhannya ya Tuhan tetap ingetin untuk bayar lagi, kasih perpuluhan. Nah Iya. itu, jadinya ya bener sih untuk kalian yang sekarang masih bingung, ya our suggestion and dari Koti J sharing ya, kita harus ini, belajar dari sekarang, build a Build a habit habit. untuk kasih perpuluhan gitu. Dan Iya. kalau misalnya again balik lagi, ya discuss again with your parents, kayak kayak tadi kan misalnya my mom and dad udah sempet ngomong kayak gitu. Ya, kayak kan mami papi udah kasih perpuluhan, jadi misalnya Gaby nggak usah. Terus ya discuss lagi gitu, kayak, "Oh kalau misalnya Gaby mau belajar, boleh Mhm. nggak?" Kayak gitu kan. Of course your mom Iya. and dad kayak pasti akan consider lagi gitu kan. Ya tetap balik lagi karena itu bukan dari jerih payah you lah gitu kan from your parents. Jadi ya kita Iya. tetap honor our parents, discuss, and then later on pastinya kita bisa build a habit on, kasih perpuluhan gitu, ya nggak, Man?
Iya, bener. Cuman ya Mhm. Gap, kayak selain build a habit juga, kita harus latih punya conviction memberi loh. True. Kita harus punya Bener. kayak kayak keinginan hati kita sendiri yang mau memberi. Nih, I have another story actually. Soalnya, for those of you yang nggak tahu, kayak penonton-penonton yang nggak tahu, I tinggal sama my brother di sini. Nah, terus my brother juga for the longest time, he's been looking for a job juga kan. Terus kayak begitu dia dapet, dia udah mau komit nih, bilang kayak, "Oh ya udah deh, kayak this time I bakal kasih perpuluhan," gitu. Ya udah kasih Mhm. perpuluhan kan. Terus, soalnya kayak dulu I sempat jelasin ke dia, iya, biasanya tuh ya perpuluhan, bukan perpuluhan, persembahan sulung, sorry. Persembahan sulung tuh biasanya kalau kerja gitu, biasanya the first gaji yang you dapat itu gaji training, gitu. Jadi kayak nggak banyak. Mhm. Mhm. Nah, terus my brother, dia, pas abis training kan biasanya dikasih cek, cuma dia nggak dikasih. Oh. Iya, dia nggak dikasih, berarti asumsi dia cuma kayak, "Oh, berarti entar gaji pertama gue semua digabung, Oh, berarti gede berarti true. gede." Nah, terus dia sempat kayak, dia 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 sempat nanya ke I, dia ngomong kayak, "Aduh gila Dut, ini berarti gue ngasih semuanya dong, Mhm. berarti gue ngasih semuanya dong." Mhm. Kayak persamaan sulung, ini kayak even though beda sama perpuluhan tadi, tapi kayak the theme is sama loh, kayak hati yang memberi. Mhm. Oh iya, jadi kayak dia galau gitu, dia kayak, "Aduh berarti gila, gue kasih semuanya dong." Terus ya udah at that moment gue kasih tahu dia kayak, "Dude, gini loh, sebenarnya kayak mau seberapa gede amount-nya, mau seberapa kecil amount-nya gitu loh, itu tuh tergantung hati lo. Mhm. Lu mau kasih berapa gitu loh. Bener Kalau bener. kalau kalau misalnya lu dapat semuanya, terus lu mau ambil kayak yang dari training doang buat dikasih, ya udah, menurut hati lu gimana gitu loh. Betul. Cara memberi yang benar menurut hati lu gimana? What is your Iya, conviction? Gitu. bener. Gila, gue kayak, man, I can't, kayak I'm really, eee, inspired by my brother sih. Soalnya kayak dulu Oh. dulu dulu I have it easy. My first job ever, my first paycheck itu kayak dari training. Jadi kayak, ya udah Mmm. kasih aja, it's easy. Iya iya. Tapi kayak I'm pretty sure for his first job right now, it's not easy gitu loh. Apalagi yang True. sebelumnya dia nggak kebiasaan perpuluhan. Terus tiba-tiba dia harus kasih persembahan sulung gitu gede, memberi. Mhm. Gila kan? Gila kan? Mhm. Bener. Cuman kayak, iya, kayak akhirnya dia ngomong, "Ya udah deh, gua kasih semuanya." Wih. Wow. Jadi kayak gue langsung kayak, "Wah gila, my brother." Kayak dari yang dari Wow, yang dari yang very dari commendable. iya, dari yang biasanya kalau misalnya, eee, di ibadah Sunday service dia cuma ngomong, "Shalom guys," gitu doang. Dari sekarang yang mau memberi dengan sukarela gitu loh. So kayak Heeh. my brother is a person yang lumayan critical with money loh. Mmm. Dia kayak yang lumayan kayak sayang-sayang gitu. Cuman seeing him like that, wow, itu berarti kayak his conviction is that strong gitu loh. Bener bener banget. Iya. Kayak I guess that's why balik lagi kayak again kayak, kalau misalnya kita lihat nih di Yesaya 29 ayat 13 tuh ada ngomong sebenarnya kayak, Iya. "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan Mhm. ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Jadi kayak basically kalau kita cuma kayak kasih perpuluhan, oh iya kan karena di Alkitab ada ngomong perpuluhan, Iya. tapi kayak kita sebenarnya nggak punya hatinya untuk kasih perpuluhan, atau cuma kayak misalnya kayak, "Aduh malu," misalnya, "Aduh Gaby nggak kasih perpuluhan habis podcast ini, aduh Gaby harus kasih perpuluhan dong." Artinya kan nggak dari hati gitu kan maksudnya Iya, gitu bener kan. bener bener. Ya itu ya, that's wrong juga guys. Pokoknya emang harus punya hati yang bener-bener mau memberi gitu, hati yang bener-bener Mhm. mau kasih perpuluhan gitu. Jadi ya emang ini sebenarnya sekarang ini juga sambil belajar sih Man, kayak sekarang jadi keinget kan harus kasih perpuluhan, Iya. and I'm gonna pray about it gitu loh, untuk Tuhan juga ajarin kasih hati yang memberi gitu, untuk bener-bener ya bukan mindset, "Aduh harus bayar," gitu, Iya. tapi ya harus Heeh. bener-bener mau memberi dengan hati yang tulus. Ya, that doesn't mean maksudnya kayak gini juga ya, "Aduh hati gue sih ada ngomong, gak usah memberi," gitu. Iya. Tuhan maunya dapat 100% gitu, nggak gitu juga, oke guys. Iya. Ya pokoknya kalian ya
ya tahulah gitu loh maksudnya, kondisi hati kalian, kalian udah tahu kebenarannya, jadi you guys decide how Iya. you should, ya inilah maksudnya mengatur keuangan you gitu. Oh, speaking of Mhm. mengatur keuangan nih, actually this is actually good gitu. Karena kan kadang-kadang ada orang yang ngomong gitu kan, aduh sampai kayak student gini kayak, "Kalau emang lo mampu untuk memberi because ya kita punya uang jajan pas-pasan, gimana?" Gitu kan. Nah, Nah, I think ini, itu sih Man, kayak ya balik lagi gitu, jangan kayak, aduh hati. karena ya balik lagi gitu loh hatinya emang kalau misalnya emang cukupnya untuk memenuhi kehidupan you sekarang ini, ya sudah gitu loh, jangan dipaksain kayak, Iya. "Oh ya gua kan harus kasih 10% buat Tuhan." Terus akhirnya pusing sendiri kayak gimana, terus akhirnya jadinya do bad things supaya buat kasih Mhm. perpuluhan. That's not good juga gitu kan. Iya. Kayak ngutang gitu kan, maksudnya kayak, oke Mhm. 10%-nya buat Tuhan, akhirnya kayak, "Aduh Iya, nggak bisa bener. makan." Jadi kayak, "Man, tolong dong bayarin lunch gue hari ini," gitu. Akhirnya you jadi parasit buat orang kan, itu kan nggak memberkati orang Iya, iya, juga, iya, iya. gitu. Atau enggak gap kayak kadang-kadang bisa ngutang ke Tuhan juga. Kayak, "Tuhan, Oh, aduh kayak kayak kan ini kan kayak gaji pertama di minggu depan lah ya," kayak begitu dapat gaji lagi baru kayak ngasih gitu. Jadi mhm, kayak entar lama-kelamaan habit-nya mana? betul, bener. Iya, Jadi kalian tahu sendiri posisi kalian di mana, kalau misalnya emang kalian mampu, ya iya, belajar build a habit. Kalau misalnya nggak mampu iya, ya bukan yang nggak mampu kayak poor ya, bukan loh, maksudnya kan kalian tahu gitu kan, maksudnya needs bener. kalian udah terpenuhi atau belum. Kalau needs kalian emang cukupnya segitu dengan ya dapat uang jajannya, ya udah jangan dipaksa gitu loh. Iya, iya. Balik Jangan balik pressure gitulah maksudnya. iya, bener. Balik balik lagi ke prioritas lah. Kayak mindset yang kalian harus build ya, tentang perpuluhan itu kayak apapun penghasilan yang kalian dapat, 90%-nya itu kalian punya, 10%-nya itu kayak Betul, Tuhan punya lah. Kayak disisihin, jangan disisain, right? betul! Iya. Ini untuk yang kalau misalnya udah tahu kalian bisa dan kalian emang mampu untuk kasih perpuluhan harusnya, ya ini guys, Mhm, that's that is the mindset of yang kita harus punya gitu loh, 10% itu iya, emang punya Tuhan, bukan buat kita, 90% doang yang buat kita, gitu loh. iya, 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 Jadi iya, jadi iya. jangan sampai kalian mikir kayak ini sih, kayak, "Aduh tapi kan gue emang udah iniin, udah sisi-sisihin kayak gini, nanti nggak Iya, cukup mhm. dong buat beli boba, nanti nggak cukup dong buat shopping," kayak gitu. Nah ya intinya balik lagi ya prioritization, financial Mhm, planning kita bagus nggak? Masa sih iya, kasih 10% ke Tuhan, langsung biar, nggak cukup gitu, misalnya kayak gitu. Pasti kan ya kalian tahu sendiri your needs, your wants, iya, your savings, eee, kalau misalnya emang kalian mampu, ayolah kita belajar sama-sama, iya, bener, bersama bener. Joman dan bersama Gaby, mari kita apa sih? Gap, gap. Baca Man, itu ada ayatnya 2 Korintus 8 ayat 12. Nah, guys, kita bisa lihat juga nih di ayat 2 Korintus 8 ayat 12 dikatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Gitu loh. Begitu guys, and then balik lagi terakhir Hosea 6 ayat 6, Tuhan sukanya kasih setia loh guys, bukan korban bakaran. Mhm, Jadi bukan bener, perpuluhannya yang Tuhan suka, tapi Tuhan sukanya, oh kesetiaan. our setianes, our kesetiaan kepada Kesetiaan. Tuhan, ya itu yang Tuhan, hargain gitu. So, Iya, bener. untuk kalian-kalian yang masih bingung, inilah jawaban dari kita. Yeay! Iya, jadi ya guys, yuk kita sama-sama yuk belajar dari awal, dari kecil, build a habit, kasih perpuluhan. Karena in that way, kita bisa jadi lebih disiplin, kita bisa Mhm, jadi lebih organized, prioritas kita jelas, terus kasih bagian Tuhan apa yang apa yang udah Tuhan kasih gitu loh, kasih bagiannya betul ke Tuhan, apa yang kita punya gitu, apa yang betul, udah Tuhan kasih. mhm. Well, that's it for today. Thank you so Oke, much untuk kalian yang sudah dengerin, and Ayu juga merasa terberkati banget dengan Ayu bisa ngomong sama Joman kayak gini, karena kayak sekarang Ayu jadi iya, keinget deh, Tuhan udah ngingetin Gaby lagi, iya. kalau Gaby harus bayar perpuluhan dari partner Gaby, begitu. Ya, itu aja buat kalian yang punya topik-topik yang kita mau bahas nanti selanjutnya. Mungkin kalian punya interesting topic about school life, atau about work life, atau about Mhm, love life, apapun life itu. Pokoknya kalian bisa langsung aja ke Instagram kita, @BIC Vancouver, dan DM aja topik kalian. Atau langsung aja komen di bawah ini.
siapa tahu topik kalian bakal bisa kita bahas deh on the next episode. Mantap. Dan pastinya guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel @BIC Vancouver. Dan juga follow Spotify kita ya di Cenat Cendut Podcast supaya nggak ketinggalan cerita dan celotehan kita yang selanjutnya. True. Oke, sekian aja cenat-cenut hari ini bersama gue Gaby. Dan gue Joman. Bye. Bye-bye. God bless you all.